Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kembali sebagai hamba Allah, kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah memberikan berbagai limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, diberi kesempatan hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Tentu ini adalah bagian kecil daripada nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang insya Allah dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Tidak saja mempertahankannya, tetapi bagaimana mengasahnya agar kualitasnya semakin lama semakin baik. Keimanan kita, keislaman kita semakin baik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu tanda keimanan seseorang yang benar adalah berlaku ihsan di dalam kehidupan sehari-hari. Makna ihsan adalah berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasul sampaikan kepada kita, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik dalam segala sesuatu. Dalam ajaran Islam, jamaah yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Itulah yang harus kita laksanakan, jamaah yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini juga, dalam hadis ini juga, Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa semangat ihsan itu adalah ketika kita berbuat baik, kita bayangkan seolah-olah Allah kita lihat. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, tentu tidak bisa. Tapi yakinkanlah diri kita, kebaikan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan di muka bumi, pasti Allah melihat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, semangat ihsan ini menjadikan kita selalu mawas diri. Kita merasa selalu dalam pantauan Allah dalam kehidupan dunia ini. Inilah dapat kita baca dalam Al-Quran, surat Al-Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup kita ini, kita dipantau terus-menerus oleh Allah. Kita terus diawasi. Tidak ada satupun nanti apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini yang lepas dari pengamatan
Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah. Dengan berbuat ihsan, kita akan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita baca dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tuhluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah. Jangan jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan dan berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini jelas Allah sampaikan kepada kita. Orang yang gemar berbuat kebaikan, orang yang terus-menerus berbuat kebaikan, punya karakter berbuat baik, maka Allah akan mencintainya. Allah akan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin disukai oleh Allah, maka salah satu yang kita lakukan adalah berbuat kebaikan. Dalam ayat ini berinfak, berjual di jalan Allah merupakan contoh daripada kebaikan. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan yang kita lakukan ini akan memperoleh pahala, akan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita baca dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 148. Fa'atahumullahu sawabal dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah menganugerahi mereka balasan atau pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imran 148 menyampaikan kepada kita bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada kita, memberikan pahala kepada kita, baik itu di kehidupan dunia ini, apalagi di kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang berbuat baik, Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak. Inilah kalau kita cenderung hati kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, memperoleh keuntungan dari Allah. Allah akan memberikan kita kebaikan, keuntungan. Ini dapat kita baca dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqu wal ladzina hum muhsinin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini Allah sampaikan kepada kita. Jika kita cenderung punya karakter berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan keuntungan kepada kita. Allah akan menyertai kita. Allah akan membantu kita. Allah akan memberikan kita jalan untuk keluar dari berbagai kesulitan. Jamaah yang dirahmati. Oleh sebab itu, mari dalam kehidupan yang pendek ini, mari kita lakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, perbuatan-perbuatan kebaikan, mumpung kita masih dalam kehidupan dunia ini. Dan insya Allah, ketika keuntungan ini, Allah akan mencintai kita, Allah akan memberikan pahala kepada kita, dan Allah akan memberikan keuntungan kepada kita jika kita berbuat. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, Allah masih memberikan kita waktu yang panjang untuk bisa mempergunakan kehidupan ini dengan berbuat baik. Dengan berbuat baik itulah
oleh